Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihi alqawim wa arsyadana ilal haqqi wa ila siratim mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan adakhiruha liyawmi liqa'ih. Yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على شريعة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معشر المسلمين أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستر الله يوم القيامة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berwasiat kepada kita hambanya agar dalam perjalanan hidup kita ini tiada satu waktu dimanapun kita berada agar kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan syariat yang diwariskan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh kehidupan kita, meninggalkan segala macam bentuk perbuatan maksiat, kezaliman, perbuatan yang jika kita lakukan akan menyebabkan diri kita hina di mata manusia dan hina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan senantiasa menjadi penolong, Allah akan menjadi pelindung, bahkan Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar setiap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh orang-orang yang beriman kepadanya. Sebesar apapun persoalan yang dihadapi oleh hamba-hamba Allah yang beriman, Allah menjadi penolong, Allah menjadi pelindung, Allah akan memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin, setiap kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan ini, baik kehidupan di lingkungan keluarga kita, di masyarakat kita, di kantor, kebaikan apapun yang kita kerjakan, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan penghargaan yang sangat besar atas kebaikan yang kita kerjakan itu. Sekecil apapun perbuatan baik jangan kita remehkan dalam kehidupan ini. Karena kebaikan yang kita lakukan kembalinya manfaatnya adalah kepada diri orang yang beriman itu.
Itulah sebabnya dalam Al-Quranul Karim surat An-Nahl ayat 97 Allah menyatakan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melaksanakan amal kebajikan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, baik kebaikan itu kaitannya langsung dengan Allah yang kita kenal dengan hablum minallah, baik kebaikan-kebaikan itu yang tata caranya sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya, yang kita kenal ibadah yang sifatnya mahdhah, maupun kebaikan-kebaikan yang belum diatur oleh Rasulullah dalam kehidupan kita ini, baik yang melakukan itu laki maupun perempuan, tapi landasannya wahwa mu'minun. Kebaikan yang dikerjakan landasannya karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia kerjakan, ia lakukan khalisan, mukhlisan liwajhillah. Tidak ada pamrih dari siapapun. Tidak ada pamrih agar dilihat oleh manusia, agar dipuji manusia, agar ia dikenang sebagai pahlawan, sebagai orang-orang yang menegakkan kebaikan, kebenaran di tengah masyarakat, sehingga akan memperoleh pujaan dan pujian manusia. Ma'asyiral muslimin, orang-orang yang beriman yang melaksanakan kebaikan laki maupun perempuan, Allah jamin falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kehidupan yang baik. Allah akan jamin hidupnya dalam kehidupan ini akan dicukupi oleh Allah, akan dilindungi oleh Allah. Apa yang ia lakukan, Allah kembalikan kebaikan itu kepada dirinya. Setiap persoalan-persoalan yang ia lakukan dalam kehidupan ini senantiasa dalam naungan, dalam bimbingan, dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan berikan kecukupan rizki. Apa yang Allah berikan kepadanya selalu menjadi berkah dalam kehidupannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak menyebabkan dirinya sombong, tidak menyebabkan dirinya jauh dari Allah. Kalau kita saksikan dalam kehidupan ini betapa banyaknya orang yang diberikan kecukupan oleh Allah berupa rizki, Allah berikan kedudukan yang tinggi, tapi betapa banyaknya pula manusia dengan rizki yang cukup, dengan kedudukan yang tinggi, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin jauh dari Islam, semakin jauh daripada nilai-nilai kebenaran. Tapi orang-orang yang beramal kebajikan itu dilandasi karena iman, karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kehidupan yang damai, kehidupan yang tentram, kehidupan yang sejahtera. Ma'asyiral muslimin, itulah sebabnya dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 112 Allah ingatkan, "Dhuribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Manusia akan ditimpa kehinaan kemanapun ia pergi, dimanapun ia berada. Upaya apapun yang dilakukan untuk mencapai kemuliaan dalam hidup ini, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, kesejahteraan, tidak akan pernah terwujud, kata Allah, illa bihablim minallah, kecuali orang yang beriman itu sanggup menjalin hubungan harmonis dengan Allah. Perintah-perintah Allah selalu dikedepankan daripada perintah-perintah yang lain. Kewajiban yang Allah pikulkan di atas pundaknya menjadi prioritas dalam kehidupannya. Tujuan hidup jelas. Ia tidak akan mudah dibelokkan oleh dunia, oleh kepentingan kedudukan, oleh syaitan laknatullah. Tetapi langkah hidupnya jelas menuju mardhatillah, menuju redhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, orang-orang yang sanggup menjalin hubungan harmonis dengan Allah, ia akan selalu sadar benar bahwa aktivitas yang ia lakukan dilihat, dipantau,
dinilai dan akan dibalas oleh Allah, maka ia akan menjadi orang yang sangat berhati-hati. Ia akan berhati-hati untuk bertindak. Kalau ia sebagai seorang pemimpin, seorang pejabat, keputusan yang akan ia putuskan, kebijakan yang akan ia lakukan, selalu ia komunikasikan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah akan redha ataukah Allah tidak redha atas keputusan ini? Ma'asyiral muslimin, kalaulah pemimpin-pemimpin muslim yang ada di negeri ini ia sanggup menjalin komunikasi dengan Allah, bukan ia kepingin dilihat manusia, khawatir dinilai manusia tidak baik dalam kepemimpinannya, kita akan saksikan Indonesia, negara yang sangat subur seperti ini, hasil buminya, hasil lautnya, hasil hutannya, udaranya yang begini indah luar biasa. Apabila setiap daerah, setiap provinsi yang ada di negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang sanggup komunikasi dengan Allah dengan baik, dengan harmonis, kita akan saksikan keberkahan Allah turunkan di negeri ini. Ma'asyiral muslimin, hablum minallah akan dapat mengokohkan orang-orang yang beriman menjadi manusia yang mulia di dunia ini, menjadi manusia mulia, sejahtera, bahagia di akhirat kelak nanti. Apapun kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan ini, begitu tiba saatnya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala datang, waktu salat tiba, kita hentikan aktivitas itu untuk menjalin hubungan dengan Allah dengan baik, dengan tenang. Yang kedua, hablum minan nas. Orang yang beriman gak cukup salat 5 waktu di masjid dengan berjamaah. Ia khatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Ia keluarkan sedekah, ia berangkat haji, ia puasa Ramadan, iktikaf di masjid, tidak cukup. Tetapi ada hal yang juga penting dalam kehidupan sebagai orang yang beriman, hablum minan nas, yang masih banyak tanggung jawab kita untuk menjalin dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Antara kita dengan orang-orang di sekitar kita, anak, istri, keluarga kita. Bagaimana harmonisasi dalam rumah tangga akan melahirkan masyarakat yang kuat. Masyarakat yang kuat dan beriman kepada Allah akan lahir di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara yang kokoh dan kuat. Lahir dari individu yang saling menghargai, saling menghormati. Hablum minan nas pernah dibangun oleh baginda Rasul ketika Nabi sampai Madinatul Munawwarah, hijrah dari Mekah, yang Nabi bangun pertama kali akha bainal muhajirin wal ansar. Nabi satukan kekuatan antara sahabat muhajirin dan ansar. Nabi pun persatukan antara kaum Aus dan Khazraj yang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun mereka bersekutu, mereka berselisih, saling bermusuhan, dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui al-muslimu akhul muslim. Orang Islam adalah saudara orang Islam yang lain, tidak patut, tidak layak saling mendolimi. Tidak ada alasan apapun, berbeda politik sekalipun, berbeda dukungan siapapun, tidak dibenarkan untuk saling mendalimi, apalagi saling menfitnah, apalagi saling menjatuhkan. Wal iyadu billah. Orang Islam adalah bersaudara dengan orang Islam yang lain. Barang siapa yang membantu hajat kebutuhan saudaranya muslim, Allah akan bantu orang itu. Betapa bantuan Allah akan datang jika orang itu mau membantu saudaranya. Betapa kita saksikan dalam hidup ini, banyak orang membantu dengan kedudukan yang ia miliki, membantu dengan harta yang ia miliki, membantu dengan kekuatan yang ia miliki. Maka ternyata orang yang banyak membantu orang lain, Allah akan berikan bantuan kepadanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, dalam kehidupan ini hablum minan nas begitu penting untuk kita bangun di dalam lingkungan masyarakat kita, apalagi dalam berbangsa dan bernegara. Kita menyongsong pemimpin baru negeri ini. Tentu kita semua berharap dengan kepemimpinan baru ini nanti akan mampu
mengkomunikasikan antara satu muslim dengan muslim yang lain, saling membantu, saling menolong, saling membaur di dalam membangun negara Indonesia yang begini besar untuk mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hablum minallah kita bangun, hablum minan nas juga kita bangun. Mudah-mudahan Allah satukan hati kita bangsa Indonesia untuk menyongsong Indonesia ke depan menjadi negara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak ada kekuatan manapun dari luar, dari dalam negeri ini yang akan merusak daripada negara kita, yang akan merongrong daripada fondasi-fondasi yang sudah diterapkan, ditancapkan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Kewajiban kita bersama adalah menjaga negeri ini agar tetap tenang, tentram. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan umat Islam yang ada di negeri ini untuk bersatu. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu إنه هو السميع العليم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة لقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي قلوبنا وفي كل شيء أعطيتنا يا الله يا إلهنا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر.